Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, ibu doakan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, jumpa lagi bersama Ibu Ayu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang bab kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu bagian Nabi Muhammad SAW sebelum kerasulan dan bertafakur di Gua Hiro. Oleh karena itu, ibu berharap kalian mampu memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Disimak baik-baik ya sayang video penjelasan dari teman Bu Ayu. Pada pertemuan hari ini, pertama kita akan membahas dahulu bagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Sejak masa kanak-kanak, Nabi Muhammad telah dihiasi oleh akhlak yang mulia. Beliau tidak pernah melakukan pekerjaan yang tercela, yang padahal pada masa itu sudah umum dilakukan oleh kaumnya. Anak-anakku, sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, Rasulullah sudah menjadi seorang yatim. Bahkan ketika berumur 6 tahun, beliau sudah menjadi seorang yatim piatu. Banyak orang yang terlibat dalam pengasuhan Nabi Muhammad sejak lahir hingga dewasa. Namun Allah selalu menjaga Nabi Muhammad sehingga beliau selalu menjadi pribadi yang sangat mulia dan berakhlak baik. Nah anak-anak, bagaimana ya akhlak dan kebiasaan buruk masyarakat Arab pra-Islam sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW? Masyarakat Arab membuat berhala dan menyembahnya dengan cara mereka sendiri. Setiap suku memiliki berhalanya masing-masing dan mereka memberi nama bermacam-macam seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menyembah berhala, namun Rasulullah Muhammad sejak kecil tidak pernah melakukan penyembahan terhadap berhala. Selain itu, dalam perdagangan, masyarakat Arab suka mengurangi timbangan. Mereka kerap berbuat curang demi mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Tidak demikian dengan Nabi Muhammad yang selalu berdagang dengan jujur. Mereka juga suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukan. Mereka juga suka berbuat riba. Riba adalah penambahan nilai barang tertentu dan penambahan jumlah pembayaran pada utang. Pada masyarakat jahiliyah, praktek riba sudah dilakukan secara terang-terangan. Padahal dalam Islam praktek riba adalah haram. Rasulullah SAW sangat melaknat riba. Kemudian masyarakat Arab jahiliyah juga gemar berjudi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Arab jahiliyah juga hidup boros dan suka berfoya-foya. Nah anak-anak, selain kebiasaan-kebiasaan buruk yang ibu sebutkan ini, masih banyak lagi ya kebiasaan-kebiasaan buruk dari masyarakat Arab pra-Islam yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Akhlak masyarakat Arab sudah sangat rusak. Mereka sudah sangat menyimpang dari ajaran yang dibawa para nabi dan rasul terdahulu. Melihat hal ini, Nabi Muhammad sangat sedih. Beliau ingin membersihkan perilaku-perilaku kaumnya, sehingga sering memikirkan bagaimana ya caranya memperbaiki kepercayaan dan akhlak masyarakat Arab. Dengan bantuan istrinya yaitu Khadijah, Rasulullah berusaha memperbaiki masyarakat Arab tersebut dengan menegakkan keadilan dan mengangkat derajat manusia. Usaha Nabi Muhammad dan Khadijah tidak banyak membuahkan hasil. Namun Rasulullah tidak berputus asa. Rasulullah terus berusaha untuk mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah yang sudah sangat rusak. Anak-anak, di kalangan masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad sangat terkenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji. Sehingga masyarakat Quraisy memberi gelar Al-Amin karena beliau sangat jujur dan dapat dipercaya. Dalam bergaul, Nabi Muhammad tidak suka memilih-milih antar kaya atau miskin. Beliau suka bergaul dengan siapa saja. Tapi
Nabi Muhammad tidak mau bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak buruk. Akhlak mulia dari Nabi Muhammad ini membuat beliau selalu disegani dan dihormati oleh para teman-teman. Dengan demikian, di tengah-tengah kaumnya, Nabi Muhammad terkenal memiliki kelebihan dengan akhlaknya yang mulia. Beliau selalu ramah kepada siapa saja, selalu sopan kepada siapa saja, dan menyenangkan hati orang lain. Hormat kepada orang tua maupun kepada teman sebaya. Rasulullah pun begitu jujur dan sangat dipercaya, dan juga peduli terhadap orang lain. Nah anak-anak, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat sempurna akhlaknya, sehingga beliau paling pantas untuk dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Anak-anak, tekad yang kuat dari Nabi Muhammad SAW untuk mengubah kehidupan masyarakat jahiliyah sudah sangat bulat. Beliau pun tidak mudah berputus asa. Ketika Nabi Muhammad berusia mendekati 40 tahun, Nabi Muhammad lebih banyak mencurahkan pikiran dan perhatiannya terhadap masalah kemasyarakatan. Kemudian, beliau sering beruzlah. Apa itu beruzlah? Beruzlah adalah mengasingkan diri untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rasulullah beruzlah dilakukan sejak beliau memasuki usia dewasa. Tempat di mana Nabi Muhammad SAW beruzlah adalah di Gua Hiro. Dalam beruzlah, Nabi Muhammad melakukan ibadah selama beberapa malam. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah beruzlah sebulan penuh di Gua Hiro. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan juga air yang sudah dipersiapkan oleh Khadijah. Selain untuk bekal, beliau juga memberi makan orang-orang miskin yang datang kepadanya. Sekali-kali Rasulullah pulang ke rumah Khadijah jika perbekalannya habis, kemudian kembali lagi ke Gua Hiro dengan membawa perbekalan seperlunya. Gua Hiro, tempat di mana Rasulullah Muhammad beruzlah, terletak di Jabal Nur. Jabal Nur adalah sebuah bukit yang terletak kira-kira 5 km sebelah utara dari kota Mekah. Untuk dapat sampai ke Gua Hiro, maka diperlukan perjalanan yang cukup berat, teman-teman. Melewati batu-batuan dan jalan yang terjal, karena Jabal Nur merupakan sebuah bukit batu. Gua Hiro sempit dan gelap, dan jalan masuk menujunya pun sangat licin. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua tersebut. Di gua inilah Nabi Muhammad bertafakur dengan harapan mendapat petunjuk dari Tuhan sebagai jalan keluar dari permasalahan masyarakat Arab yang makin menyimpang dari kebenaran. Ini adalah jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Dan minggu depan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang turunnya wahyu pertama dan juga wahyu yang kedua. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga dapat dipahami dengan baik ya sayang. Nah, untuk latihannya, kalian mengerjakan Ayo Berlatih 2 di buku paket halaman 97. Oke sayang, selamat mengerjakan dan tetap semangat ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.